Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Mustajab al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia nikmat yang cukup banyak kepada kita, berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya kita patut bersyukur dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Inabah atau Baitul min Buyutillah, dalam rangka kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta kita menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Safwatut Tafasir, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 105. Ya, pada hari ini atau malam ini kita akan melanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-151 sampai ayat yang ke-157. Yang alhamdulillah pada malam Sabtu yang lalu kita sudah menyelesaikan ayat-ayat yang sudah kita baca, ya, yaitu pada ayat yang ke-144 sampai dengan ayat yang 145, ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, ya, muallif atau pengarang kitab tafsir ini, Syekh Ali As-Sabuni, memulai dengan pembahasan al-munasabah. Ya, kalau al-munasabah ini banyak, ya, para ulama memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan al-munasabah. Ya, seperti Az-Zarkasi, ya, memberikan pemahaman atau pengertian yang dinamakan al-munasabah itu, ya, pemahaman atau pengertian. Artinya, ya, akal atau manusia ketika Al-Quran berbicara itu pasti akan bisa dipahami atau dimengerti. Ya, artinya tidak ada akal itu yang akan, ya, menolak secara fungsi yang sebenarnya, ya, yang Allah ciptakan. Tapi meskipun demikian masih banyak, ya, mereka-mereka yang menyatakan, ya, ungkapan ataupun hal-hal yang ada di dalam Al-Quran itu, ya, ada sebagian mereka mengatakan tidak sesuai atau tidak cocok dengan akal, itu tidak patut kita ikuti. Nah, itu salah, ya, karena, ya, apa saja yang merupakan kalam Allah itu
pasti akal menerima. Ya, itu. Nah, lain halnya Ibnu Arabi, ya, beliau menjelaskan bahwasanya yang namanya al-munasabah itu artinya ya keterkaitan, ya, artinya keterkaitan antara ayat-ayat Al-Qur'an yang ada, ya, seolah-olah Al-Qur'an itu ya memang memiliki ya keterkaitan antara satu surah, antara satu ayat dengan ayat-ayat surah-surah yang lain. Ya, nah makanya wajar saja di sini ya Al-Imam Ali As-Sabuni memulai ya pembahasan yang beliau bahas dalam kitab tafsir Safwatul Tafasir ini dimulai dengan al-munasabah, ya. Nah, kita ambil yang kedua saja, yang dari Al-Imam Ibnu Arabi, artinya keterkaitan, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-munasabah. Bada'atil ayat al-karimah bi mukhatabatil mu'minin wa tazkirihim bi ni'matillahi al-'uzma 'alaihim bi bi'sati khatamil mursalin. Ba'da an tahaddatsatil ayat as-sabiqah 'an bani Israil wa dzukirat bil tafsir ni'amullahi 'alaihim allati qabaluha bil juhudi wal kufran bima yazidu 'ala sulus surah al-karimah wa qad 'addada al-Qur'anul karim jara'imahum liya'tabir wa yata'abb biha al-mu'minun. Wa lamma intaha al-hadis 'an al-yahud ba'da dhalika al-bayan al-wadih jaa dawr at-tadhkir lil mu'minin bin ni'amil jalilah wat tashri'atil hakimah allati biha sa'adatuhum fid darain wallahu a'lam. Ya. Di sini dijelaskan ya oleh Imam Ali As-Sabuni, kata beliau bada'atil ayat al-karimah bi mukhatabatil al-mu'minin. Ya. Ayat ini ya dimulai ya dengan ya ditujukan ayat tersebut kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Atau ayat ini memang diseluruhkannya untuk bagi orang-orang yang beriman. Ya. Wa tadhkirihim bi ni'matillahi al-'uzma 'alaihim, dan juga ya disebutkan kepada mereka atas segala macam bentuk nikmat-nikmat Allah yang sangat yang sangat besar yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Jadi orang-orang yang beriman ini ya dalam ayat yang akan kita baca ini secara khusus dimulai awalnya itu untuk ya kepada siapa? Orang-orang yang beriman, ya. Nah, apa nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman? Bi bi'sati khatamil mursalin, ya, dengan diutusnya ya nabi atau rasul, ya, penutup daripada nabi dan rasul. Jadi nikmat yang paling besar ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini ya yaitu dengan Allah mengutusnya seorang nabi atau rasul akhir zaman atau nabi rasul penutup daripada nabi yang ada, ya, itu. Nah, tentunya ya di samping ada nikmat-nikmat yang besar. Tadi saya katakan di awal, nikmat yang besar adalah nikmat apa itu? Allah berikan iman Islam kepada kita. Tapi yang enggak kalah besarnya itu juga Allah karuniakan kepada kita apa? Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup daripada nabi-nabi yang ada, ya, itu. Karena ya kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kan ya mengutus Nabi kita Muhammad SAW itu ya yang dikatakan minaz zulumati ilan nur, ya, yang tadinya masa atau zaman ketika itu mereka tidak mengenal Tuhan, mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, masa kegelapan ya yang dimana mereka tidak saling ya mengetahui tentang siapa zat yang wajib atau layak untuk disembah. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad, maka ya Allah menjadikan ya hidayah yang Allah akan berikan itu melalui diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ba'da an tahaddatsatil ayat as-sabiqah an bani Israil, ya, setelah pada ayat-ayat yang lalu ya
ya kisah-kisah ataupun cerita-cerita ya yang ada dalam Al-Qur'an yang menceritakan atau mengisahkan Bani Israil itu banyak sekali. Sini nanti akan disebutkan sampai berapa itu dalam Al-Qur'an ya. Wa dzukirat bit tafsir ni'amullahi 'alaihim ya, dan juga disebutkan secara rinci atau secara gamblang ya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ya, allati qabaluha bil juhud ya, akan tetapi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu justru mereka membalas dengan apa? Al juhud ya, dengan kekufuran, dengan keingkaran ya, bukan justru untuk disyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang Bani Israil. Ya. Fima yadidu ala sulus as-surah al-karimah. Bahkan ya, kisah atau ayat-ayat atau surah yang ada dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 114 surah ya. Tuh 30 juz 6.666 sekian ayat ya, itu sulusul Quran Al-Karim, sepertiganya itu ya membicarakan tentang apa? Tentang Bani Israil saja ya. Jadi banyak sekali itu ya, dari sekian surah, sekian juz, sekian ayat ya, artinya Al-Quran secara sempurna itu sepertiganya khusus membicarakan tentang siapa? Tentang Bani Israil ya. Jadi memang ya tidak sesuatu yang apa ya, aneh bagi kita ya, saat Allah saja di dalam Al-Quran itu ya membicarakan atau mengisahkan secara khusus dalam Al-Quran sepertiga tentang Bani Israil. Memang ya Allah tahu ya, nabi-nabi yang Allah utus kepada Bani Israil aja itu ya tidak seorang nabi ya, bahkan ada berapa nabi ya, ada yang 2, ada yang 3, bahkan setiap generasi nabi yang Allah utus ke dunia ini itu ada aja kelompok-kelompok dinamakan kelompok Bani Israil. Makanya apa? Ya makanya ya nggak heran ya, sepertiga dari Al-Quran yang ada itu semuanya membicarakan tentang Bani Israil ya. Nggak heran kita bisa melihat sekarang ya seperti apa kelakuan atau tingkah laku orang-orang Bani Israil yang ada itu ya. Meskipun ada orang yang mengatakan Ustaz itu ya, orang-orang Israel yang ada sekarang itu samakan dengan Bani Israel yang dulu katanya ya. Ya sebenarnya ada keterkaitan juga. Itulah yang menamakan tuh ya, keturunan mereka itu masih ada ya, dengan sikap ataupun tingkah laku mereka itu yang memang tidak mau menerima apa? Agama selain agama yang mereka yakini ya, tidak membenarkan nabi atau utusan yang Allah utus kepada mereka. Tuh, makanya tidak heran sekali lagi saya katakan sepertiga dari Al-Quran itu membicarakan tentang siapa? Bani Israil ya. Wa qad 'addada al-Qur'anul Karim jara'imahum ya. Bahkan dalam Al-Quran itu ya selalu mengulang ya atau diulang-ulang ya tentang bagaimana sikap ataupun perilaku orang-orang Bani Israil dalam Al-Quran. Sering diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tentang kejahatan yang mereka lakukan ya, propaganda yang mereka berbuat ya, tingkah atau sikap yang mereka lakukan kepada para nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka ya. Maksud Allah itu tujuannya apa? Kok sampai seringkali diulang-ulang ya Bani Israil ya? Tujuannya adalah liya'tabir ya, agar mengambil pelajaran ya, ada mengambil ibrah ya, wa yata'adzab bihal mu'minun ya. Orang-orang yang beriman itu bisa mengambil apanya itu? Mau'izah ataupun pelajaran dari apa yang pernah diperbuat oleh orang-orang Bani Israil ya. Sama saja kan ketika kita menasehati anak-anak kita ya, kita nggak pernah bosan, nggak sekali, 2 kali, 3 kali, terus menerus ya. Biar apa? Biar anak itu benar-benar tahu ya, biar anak itu benar-benar ngerti atau paham ya, bagaimana contohnya kita nyuruh sholat, kalau nggak sholat seperti apa nanti akibatnya ya. Nah, sama ketika Allah Subhanahu wa taala pun ya mengulang ya berkali-kali tentang kisah atau Bani Israil yang ada dalam Al-Quran itu, tujuannya tadi agar orang-orang yang beriman itu mengambil pelajaran atau hikmah dari apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Bani Israil terdahulu ya. Itu walamma intahal hadis 'anil
at-tazkir lil mu'min, memberikan satu peringatan kepada orang-orang yang beriman bin ni'amil jalilah, ya, atas segala macam bentuk nikmat yang Allah berikan kepada ya mereka, al-jalilah yang sangat banyak, wat tasyri'at al-hakimah, begitu juga aturan-aturan ataupun perundang-undangan, hukum-hukum ya yang ada dalam Al-Qur'an, allati biha sa'adatuhum fid dharain, yang akan memberikan atau membawa kebahagiaan bagi orang yang beriman di dunia dan juga di akhirat. Ya, nah, di sini akan dimulai ya bagaimana balasan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman ya saat mereka mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan, ya, atas segala macam kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang beriman, seperti apa balasan yang Allah akan berikan ya. Namun sebelum kita masuk ke dalam penafsiran daripada ayat Al-Qur'an ini, ya, di sini pengarang juga Imam Ali As-Sabuni akan memperkenalkan ya atau menjelaskan kepada kita semua tentang al-lughah, ya, beberapa kosakata yang ada ya di ayat yang akan kita baca nanti dalam surah Al-Baqarah ayat 151 sampai dengan 155 ya. Sini kita lihat al-lughah. Pertama al-kitab, ya, al-kitab maksudnya Alkitab di sini adalah Al-Qur'anul Azim, ya, adalah Al-Qur'an yang mulia, ya. Jadi kalau dalam ayat ya ataupun surah yang ada dalam Al-Qur'an, ya, ketika ya ditunjukkan atau disebut nama kitab, berarti itu maksudnya adalah apa? Al-Qur'an. Ya, seperti dalam surah Al-Baqarah saja, ya, di awal surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitab." Ya, "Dzalikal kitab." Ya. Kalau kita artiin ya satu kata ya menggunakan isim isyarah, isyarahnya itu dipakai kata dzalika. Ya, seakan-akan bendanya itu kan jauh. Ya. Seperti saya mengatakan, ya, "Dzalikal bab." Itu pintu. Ya, bukan saya mengatakan ini pintu. Kalau hadza atau ini berarti bendanya dekat dengan saya. Ya, tapi ya menurut Imam ya Al-Jalalain As-Suyuti dan Jalalain Al-Mahalli, ya, beliau mentafsirkan dzalikal kitab ai hadzal kitab. Ya, artinya kitab ini yaitu kitab suci Al-Qur'an, ya, bukan kitab-kitab yang lain. Ya, menggunakan isim isyarah lil ba'id tapi maknanya lil qarib. Ya, itu kan isim isyarah banyak, ada hadza, ya, hadhihi, zalika, tilka dan lain sebagainya, itu punya fungsi masing-masing. Ya, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ya memakai kata zalika, seakan-akan Quran itu jauh, tapi diartikan tidak demikian. Ya, Imam Suyuti, Jalalain Suyuti dan Imam Al-Mahalli mengatakan zalika ai hadzal kitab. Artinya kitab ini yaitu kitab Al-Qur'an. La raiba fihi, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Kemudian al-hikmah, ya. Nah, yang dimaksud al-hikmah di sini adalah as-sunnah an-nabawiyyah. Ya, yaitu hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan sumber hukum Islam yang pertama, yang paling tinggi adalah Al-Qur'an. Ya, yang kedua adalah hadis atau sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua sumber ini yang paling tinggi. Nanti ada lagi, ada ijma, ya, ada qiyas, ya, ada istihsan, ada masalihul mursalah, ada sadul dhara'i, itu macam-macam. Ya, tapi untuk yang paling tinggi ini setelah Al-Qur'an adalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengutus salah seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Ya kan? Mu'adz bin Jabal sebelum diutus oleh Nabi ya untuk menjadi seorang gubernur, beliau ditanya dulu, dites oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Mu'adz, kaifa taqdi ya idza aradalaka al-mas'alah. Hai Mu'adz, apa yang akan kamu lakukan saat kamu nanti dihadapkan dengan suatu permasalahan? Ya, apa kata Mu'adz? Beliau mengatakan, aqdi bi kitabillah. Ya, aku akan memutuskan ya mengambil sumber dari apa? Al-Qur'anul Karim. Rasul berkata lagi, tanya lagi, fa in lam tajid, kalau tidak ada dalam Al-Qur'an, kamu akan memutuskan seperti apa? Fa in lam tajid fil Qur'an
ta'aqqudi bi sunnati aw hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dalam Quran tidak ada, arti tidak secara rinci, bukan enggak ada, ya, itu aku akan memutuskan dari apa? Dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan kita bayangkan, Pak. Ya, Al-Qur'an itu enggak lengkap, bukan. Ya. Yang ada kita, pemahaman kita itu atau tadabbur Quran kita itu kurang mendalam. Sebenarnya Al-Quran itu kan udah lengkap banget, ya. Segala hal hukum-hukum itu sebenarnya ada, ya. Makanya jangan heran ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau berkata, ya, ada satu ungkapan yang beliau katakan tentang kehebatan Al-Quran. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, itu idza ra'at kaifa iqalil ba'id, kata Abu Bakar nih, ya, seandainya kamu nggak tahu, ya, bagaimana cara mengembala, ya, tuh, cara mengembala, cara ngikat hewan peliharaan kita, ya, latajidu fil Quran, itu pasti kamu akan dapati ada dalam Al-Quran, ya kan? Secara akal atau logika kita kan berpikir, kok tentang cara membala atau ngikat peliharaan aja kok di Quran ada, ya ada, ya kan? Nah kita kan tahu, coba apa sih, ya, profesi Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Sebagai seorang pengembala kambing, ya, sebagai seorang yang cinta kepada hewan atau binatang-binatang, ya, makanya gak heran, berarti Nabi kan tahu itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah Allah tuangkan ilmu kepada Nabi melalui apa? Al-Quran, ya, yang diutus melalui malaikat Jibril alaihissalam. Gitu, ya, makanya nggak heran ketika itu Sayyidina Abu Bakar pun mengatakan, ya, idza do'a kaifa iqalil ba'ir la tajidu fil Quran. Kalau kamu nggak tahu, ya, atau hilang pengetahuan kamu tentang bagaimana cara mengikat hewan peliharaan kamu, la tajidu fil Quran, pasti kamu akan dapat di dalam Al-Quran. Itulah kesempurnaan Al-Quran yang ada, ya, tentang hal-hal yang berkaitan ilmu apa saja ada di dalam Al-Quran, ya. Fazkuruni, ya, aslu adzikru, ya, at-tanabbur, ya. Fazkuruni, kalau kita bilang maka ingatlah aku, ya, wahai sekalian manusia, ingatlah kepadaku. Aslu zikr, ya, kata zikir itu berasal dari at-tanabbur bil qalbi, ya, memberikan satu ingatan di dalam apa? Dengan hati, ya kan? Jadi yang namanya zikir itu bukan hanya sekedar apa? Mulut ngucapin doang, ya. Akan tetapi yang namanya zikir itu, ya, hati juga harus apa? Harus ngikut, ya, harus mengiringi apa yang diucapkan oleh mulut, ya, itu. Wasumiyat zikru bil lisan zakiran, ya, dinamakan zikir dengan lisan itu, ya, zikran, ya, dinamakan zikir. Kenapa? Li'annahu alamatun 'ala dzikri al-qalbi, ya. Tuh, makanya dinamakan zikir itu dengan lisan. Kenapa? Karena, ya, yang namanya zikir itu selalu mengikutkan hati, ya, menyertakan hati, ya, bukan hanya sekedar diucapkan dengan mulut, tapi apa? Tapi hati tidak mengikuti. Nah, ini satu hal yang salah, ya. Hanya kan Allah sudah katakan dalam Al-Quran, ya, tuh, apa kata Allah dalam Al-Quran itu, ya, zikir atau ingatlah kepada aku, ala bi zikrillahi tatmainnu al-qulub, ya, ketahuilah dengan, ya, ingat atau zikir kepada aku atau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tatmainnu al-qulub, ya. Ada orang suka atau banyak yang ngeluh, Ustaz, saya sudah baca zikir banyak, katanya, sekian ribu kali, ya, bahkan puluhan ribu kali, tapi kok hatiku nggak tenang-tenang juga, gimana ya? Berarti zikirnya belum benar itu, ya, belum sampai kemana? Ke hati, ya, baru hanya sekedar lisan doang. Buat apa? Ya, zikir nggak perlu banyak, ya, yang penting hati nyampe atau ngikut, ya. Apalagi zikir banyak hati ngikut itu luar biasa, ya. Kita zikir ratusan ribu tuh, ya, tapi nggak ada asar atau pengaruh apapun dalam jiwa atau diri kita, berarti ada yang salah, kan gitu, ya. Ya, jangankan masalah zikir aja, ada orang yang ngeluh, ya, udah sholat duha sekian rakaat, sholat tahajud sekian rakaat, tapi
hidup gua kok susah-susah juga. Ya salah. Ya. Orang sholat duha niatnya pengen kaya, ya salah. Siapa yang bilang sholat duha tujuannya pengen kaya? Salah. Ya, itu kita pengen kaya, sholat duha di antara adalah fadilah. Kita sholat duha di antara bisa membuka pintu rezeki. Ya, jangan kita mengartikan yang namanya rezeki itu dalam bentuk materi saja. Ya, bisa saja yang namanya ya rezeki itu rezeki berupa anak ya yang soleh, ya rezeki berupa ketentraman hati, ya rezeki berupa kita memiliki tetangga yang nyaman, yang enak, tuh, ya. Karena orang kita memandang yang namanya rezeki itu identiknya sama harta doang, salah. Ya, sholat duha hampir berapa rakaat, 12 rakaat, nggak pernah tinggal, nggak kaya ngeluh. Ya, salah karena niatnya pengen jadi orang kaya, salah. Ya, itu namanya fadilah atau hikmah. Ya, dibalik sholat apa itu? Sholat duha akan membukakan pintu rezeki. Ternyata bukan pintu rezeki aja, bala pun akan tertolak dengan kita rajin sholat duha. Ya, tahajud Ustaz saya udah 30 rakaat katanya. Ya, kok enggak apa itu? Enggak tentram hidup saya? Kan kata Allah katanya, ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Katanya kalau sholat tahajud nanti angkat derajatnya. Kok gini-gini aja katanya. Itu tujuannya salah. Ya, ada memang diangkatnya derajat seseorang itu enggak langsung diberikan Allah kepada si pelaku itu. Bisa jadi kepada anaknya, ya, bisa jadi kepada keturunannya, kepada siapa aja. Ya, yang pasti Allah sudah katakan wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Ya, dan tidaklah Tuhanmu itu akan berbuat zalim kepada hamba. Tidak akan pernah. Ya, yang salah kitanya. Ya, salah. Akhirnya kita apa? Putus asa dan udah dah kalau gitu gue berhenti sholat tahajud dah. Ya, berhenti sholat apa ini? Sholat duhanya, jamaah di masjid nggak perlu lagi dah. Jangan. Ya, itu yang salah niat kita. Yang salah hati kita, ya. Istilah kata orang kerja aja nggak menjamin dia bisa kaya, ya. Apalagi cuma sekedar serajin sholat duha doang. Dari mana caranya? Ya, kalau Allah menjanjikan benar-benar, ya, sholat duha bisa menjadi kaya, orang-orang tua gitu udah kaya duluan. Ya, mereka hidup lebih dulu dari kita, pasti mereka yang lebih kaya duluan. Ya, itu. Tapi ya orang tua kita dulu memahami ya yang namanya kaya itu bukan dilihat dari segi materi saja, ya, akan tetapi dari hal-hal yang kaitannya dengan ketenangan hati itu pun ya itu akan dinilai sebagai satu apa? Rezeki. Makanya hadis Nabi mengatakan laisal ghina an kasratil 'arid. Ya, bukanlah yang dinamakan kaya itu yang memiliki banyak harta. Innamal ghina ghinan nafsi. Ya, akan tetapi yang dinamakan kaya itu adalah orang yang apa ya? Kaya hati. Ya, hidupnya tenang, banyak duit tenang, hidupnya enggak punya duit juga tenang hidupnya. Ya, itu. Ya, jadi yang namanya harta itu bukan sebagai suatu tolak ukur seseorang akan mendapatkan ketenangan jiwa. Ya, ada orang duitnya seabrak-abrak justru nggak tenang dia. Kenapa ya? Mikirin nggak bisa tidur. Ya, bisa tidur banyak di semua bank ada depositnya. Ya, di semua bank naruh ada bank ini bank itu kepusingan. Akhirnya pinnya nggak apa. Ya, pusing dia. Ya, nah itu. Ya, kenapa? Karena mereka orang seperti itu menilai yang namanya harta itu apa ya? Sesuatu yang akan memberikan segalanya, tidak. Ya, itu. Padahal dalam Al-Quran kan Allah sudah katakan, ya, ayahsabu annamaluhu akhladah. Mereka mengira kalau harta itu akan kekal abadi, tidak. Ya, harta sebanyak apapun nanti kalau kita udah menghadap Allah nggak ada yang kita bawa. Ya, rumah seindah apapun, mobil semahal apapun, ya, pangkat setinggi apapun, gelar atau titel selebar apapun, itu akan kita tinggalin semua. Ya, yang akan kita bawa hanya amal kita, ya, apa yang sudah kita kerjakan saat kita masih hidup itu, ya. Kemudian, ya, walanabluwannakum, ya, walanabluwannakum aslu al-bala, ya. Jadi al-bala itu artinya apa? Al-bala itu artinya apa sih? Penderitaan. Ya, bala. Kita sering baca doa kan,
Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala ya wal waba ya Allah hilangkanlah atau angkatlah segala macam bentuk penderitaan ya wabah dan lain sebagainya tuh ya. Jadi bala itu artinya apa ya? Al bala itu penderitaan ya. Al mihnah, mihnah itu bahkan lebih serem lagi, artinya siksaan ya, kepedihan ya. Doanya juga ada kan, wal mihan ma zahara minha wa ma batan, kan gitu tuh ya. Ini selalu kita baca doa ini, hanya pernah kita tinggal tuh ya itu. Summa qad yakunu bil khair aw bisyarr ya. Yang namanya bala itu ya, penderitaan itu bisa jadi suatu kebaikan atau bisa jadi suatu hal yang tidak baik ya. Ini bagaimana kita menyikapinya. Yang pasti yang namanya bala atau musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, ma asabaka min hasanatin fa min Allah ya. Segala macam bentuk musibah yang baik itu datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik ya. Sesuatu musibah atau bala yang datang yang tidak baik kepada dirimu itu dari dirimu sendiri ya. Itu bukan dari Allah. Makanya bukan berarti Allah melepas tangan, bukan ya. Allah sudah katakan Allah tidak sedikit pun menghendaki hal yang tidak baik kepada seorang hambanya, nggak ada ya. Yang menjadikan cobaan atau ujian itu tidak baik siapa ya? Diri kita ya. Sebagai contoh saja, saat kita diuji oleh Allah ya, kita punya anak yang lagi lucu-lucunya, yang lagi sedang kita bangga-banggainnya, meninggal, tahu-tahu apa? Kita nyeselin ya. Ya Allah, anakku lagi lucu-lucunya, lagi sedang-sedangnya kok dipanggil Tuhan kejam, orang bilang gitu ya. Dia salah ya. Kita nggak tahu apa dibalik hikmah ya. Ketika kita cinta kepada orang yang kita cintai, tahu-tahu lalu dipanggil Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya keluar istilah ya, ana uhib, anta tuhib, wa nahnu nuhib, wallahu ana urid wa anta turid, wallahu yaqulu ma. Ada dua kata ya. Ente cinta, kamu cinta, kami cinta, tapi Allah lebih cinta lagi ya. Kamu mau ya, saya mau, tapi Allah lebih mau lagi ya. Itu semua sudah menjadi ketentuan atau qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala ya. Sama orang ketika diuji penyakit, memang secara zahir yang namanya penyakit enggak ada yang enak ya, secara zahirnya. Tapi kalau kita melihat secara hakikat yang sebenarnya ya, sakit yang Allah berikan kepada seorang hamba itu maksudnya apa? Menjadi pengampunan dosa buat seorang hamba ya. Tapi enggak semua itu Allah berikan. Maksudnya yang menjadikan pengampunan dosa itu adalah saat penyakit yang Allah berikan kepada seorang hamba yang beriman itu dia sabar ya. Tapi kalau ngeluh-ngeluh mulu ya, bukan menjadi pengampunan, justru nambah dosa kan gitu ya. Nah ini memang sulit Pak ya. Bagaimana sih kalau orang lagi diuji kok sabar? Ya iyalah, memang susah ya. Makanya Allah menjanjikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ya. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar bighairi hisab. Enggak pakai hisab lah kasarnya nanti buat orang-orang yang punya sabar yang tinggi bakal masuk surga tanpa dihisab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya, itu namanya bala ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Tuh, seperti dalam ayat yang Allah katakan ya, kami menguji kalian dengan suatu yang tidak baik dan yang baik. Itu merupakan suatu fitnah, ujian. Tuh ya. Musibah bersama ini ya, musibah. Apa itu musibah? Kullu ma yu'zi al-mu'min. Ya, segala sesuatu yang ya dirasakan tidak enak oleh seorang yang beriman. Wa yusibuhu fi nafsihi. Bisa jadi musibah itu akan datang kepada dirinya, au malihi, atau kepada hartanya, ya, au waladihi, atau kepada anaknya, ya kan? Bisa jadi, ya. Ada kita punya anak, atau anak jadi musibah buat kita, ya. Maksudnya apa, Pak? Nyusahin dulu. Artinya kita sudah melakukan hal-hal yang terbaik buat anak kita, ya. Tahu-tahu begitu gede itu anak jadi apa? Bandar narkoba contohnya. Ya, bandar judi, ya kan, itu jadi musibah itu, ya. Ada lagi kita banyak harta, ya Allah tuh harta salah kita gunain, ya. Harta kita jalanin kepada hal-hal yang tidak baik, ya. Padahal dalam segi harta Allah akan bertanya 2 kali,
Ya, kata Nabi dalam sebuah hadis, min aina iktasabahu wa bima anfaqahu. Ya, dari mana tuh harta kamu dapatin dan kemana itu harta kamu belanjain. Ya, kita punya harta banyak bukan berarti kita apa? Allah sayang sama kita, belum tentu. Ya, kita kasih rezeki dikit, harta dikit berarti Allah kenyang sama kita, belum tentu. Ya, itu semua adalah ujian yang Allah berikan kepada kita itu. Musibah itu akan ada saja. Ya, nah yang terpenting bagaimana kita menyikapi musibah yang Allah berikan kepada kita selaku orang-orang yang beriman. Kenapa? Itu tadi musibah bisa datang untuk dirinya, bisa datang untuk anaknya, atau dan juga bisa datang untuk apa? Hartanya. Ya, itu. Shalawatun. Ya, al aslu fi shalah ad-du'a. Sama ini, ya. Salat itu menurut ya arti yang sebenarnya adalah ad-du'a. Ya, wahiyya min Allah. Ya, ini doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna ar-rahmah. Ya, yang dari Allah itu artinya ar-rahmah. Apa itu? Kasih sayang. Ya, kasih sayang. Wa minal malaikah bermakna istighfar. Sedangkan menurut ya dari sisi malaikat itu salat itu artinya al-istighfar, permohonan ampun. Ya, nah itu ada makna tersendiri. Ya, kalau kita mengartikan salat menurut bahasa artinya doa, sedangkan menurut Allah itu artinya ar-rahmah, kasih sayang, sedangkan menurut malaikat itu artinya apa? Al-istighfar, permohonan ampun. Ya, nah ini beberapa kosakata yang akan kita temui nanti dalam ayat yang akan kita baca, yaitu ayat 150 sampai dengan ayat 157. Yang tentunya ini akan memberikan sedikit kemudahan, memberikan pemahaman kepada kita ya maksud daripada penggunaan kata atau kalimat dalam ayat yang akan kita baca, sehingga nanti ya kita tidak akan ya menjadikan bingung ataupun apalagi ya nggak sampai mikir ya. Kenapa? Karena penggunaan dalam bahasa Arab itu banyak sekali ya, satu arti tapi kata-katanya banyak ya. Kata doroba dan lain sebagainya itu ya, doroba bukan artiin mukulnya doang, bukan ya. Doroba bisa berarti masalah, artinya itu contoh ya dan lain sebagainya. Itulah kehebatan atau kekayaan yang dimiliki oleh bahasa Arab ya, dan tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain yang ada ya. Kama arsalna fiikum rasulan wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita lanjutkan ya, dalam satu yang akan datang kita akan memulai membaca tafsir daripada ayat 151 sampai dengan ayat 157. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, sehingga akan menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang Al-Quran yang selalu kita baca ini. Amin ya rabbal alamin. Silakan para